Malaysia. Saya diberi peluang hari ini untuk bawa bot. Saya berada di Kepulauan Bali. Dan satu yang istimewa yang saya nampak daripada sini sepanjang kami memandu bot ni adalah pemandangan pesawat turun. Sentiasa ada pesawat dalam masa 1 minit turun di Denpasar di Bali ini. Bermakna pelancongan di Bali ni sangat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Kumaha wartasna daramang piye kabare Mas? Ape to? Yo opo kabare Cak? Ape ta? Ken kabare? Apa rungana? Mu apa kariba? Ki apul kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, ucapan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Ya, tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kawan, baru saja kita lihat cuplikan tentang seorang driver boot. Dia membawa boot mengantar keliling pelancong dari Malaysia. Kita akan mereaksi sebuah video 7 kegaguman Malaysia terhadap Indonesia. Seperti itu kawan. Tadi dikatakan potongan video tadi ya, hampir 1 menit itu selalu ada pesawat yang turun di Ngurah Rai, Bandara Ngurah Rai, Bali. Jadi pelancongan di Indonesia tuh sangat-sangat, terutama di Bali ya, sangat-sangat dahsyat kan begitu toh. Oke, kita simak dulu videonya, jangan kemana-mana, baru nanti kita reaksi lagi. Yang pertama adalah keyakinan kuat dari bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia adalah bangsa yang tertatih-tatih, akan tetapi bangsa ini memiliki spirit yang sangat kuat untuk terus bangkit dan berusaha. Malaysia tahu persis akan hal itu. Ini membuat sebagian besar orang Malaysia percaya bahwa bangsa Indonesia cepat atau lambat akan menjadi bangsa yang besar dan bermartabat, disegani di antara kawasan bahkan dunia. Seiring perkembangan zaman, Indonesia mulai membuktikan semua itu. Di beberapa bidang Indonesia pun telah berhasil mengimbangi dan melangkahi Malaysia. Nyatanya, spirit ini merupakan karakter mentalitas yang diwarisi turun-temurun, sehingga menjadi semacam ramalan di mana bangsa Indonesia akan mencapai era keemasan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah memiliki jiwa seni yang tinggi. Sudah bukan rahasia umum lagi jika Indonesia adalah gudangnya para seniman hebat, di mana karya-karya para seniman dari bangsa ini sangat diakui di dunia. Baik itu seni lukis, ukir, musik, drama, dan sebagainya. Saking dikaguminya, karya seni dari bangsa Indonesia terkadang sampai-sampai diakui oleh Malaysia. Di era digital di masa sekarang, di mana semua jendela dunia terbuka melalui platform digital, orang Malaysia banyak yang menjadi penikmat karya-karya dari muda-mudi Indonesia. Hal ini tidak mengherankan, karena Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan bahasa, sehingga karya dari bangsa Indonesia bisa dimengerti dan dinikmati juga oleh orang Malaysia. Namun begitu, karya dari bangsa Malaysia juga terkadang menghiasi beranda di sosial media Indonesia walaupun intervalnya tidak terlalu sering. Yang ketiga adalah, Indonesia memiliki banyak wisata alam yang terlalu eksotis. Di Malaysia sendiri tentu tidak sedikit tempat wisatanya, bahkan Malaysia disebut surganya para pelancong. Entah untuk berwisata ataupun sambil bekerja. Namun untuk urusan wisata alam, Indonesia jelas bukan bandingannya. Mulai dari gunung bersalju, hingga gunung berapi, semua ada di Indonesia. Terlebih tempat-tempat tersebut natural alami, ditambah adat istiadat masyarakat sekitar yang unik dan berbeda di setiap wilayah. Tentunya akan menambah kesan magis dan syahdu dalam perjalanan wisata yang tak terlupakan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya turis asing asal Malaysia, yang kerap berkunjung ke tempat-tempat wisata alam dan budaya yang ada di Indonesia. Terkadang kita juga miris melihat orang Indonesia yang dengan bangganya memamerkan foto berwisata di luar negeri. Padahal, wisata di Indonesia sendiri tidak kalah spektakuler dari apa yang ada di luar negeri.
Lebih dari itu, berwisata di Indonesia juga akan meningkatkan perekonomian warga sekitar. Yang keempat, orang Indonesia mudah bahagia. Walaupun masih banyak rakyat di Indonesia yang masih kesulitan dalam hal ekonomi, tentunya sekarang orang-orang di semua negara mengalaminya. Tidak membuat senyum orang Indonesia memudar. Orang Indonesia terkenal sebagai manusia yang tahan banting dan tidak terlalu mementingkan kekayaan. Yang penting kebutuhannya hari ini dan esok tercukupi, ia sudah dapat bercanda bersama kawan dengan santai dan riang gembira. Orang Indonesia juga dikenal lebih ramah dalam pergaulannya sehari-hari. Tidak pernah perhitungan pada bantuan yang sifatnya non-material. Oleh karena itu, bagi orang Malaysia yang pernah berkunjung ke Indonesia, rata-rata mendapatkan kesan yang mendalam. Berjumpa banyak orang yang sangat mudah berkawan, mendapatkan pelayanan yang lebih ramah, yang menularkan rasa aman dan nyaman. Namun, hal ini juga yang menjadi kultur shock bagi mereka, di mana mereka menjadi bingung untuk berbuat bagaimana dalam bersikap untuk membalasnya. Seperti yang kita ketahui, orang Melayu Malaysia sejatinya juga tidak jauh berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Tidak enakan dan suka bersahabat. Hanya saja mereka terbiasa hidup di negara yang kehidupannya lebih individual. Yang kelima, lebih kuat dan serius dalam menjaga identitas bangsa. Indonesia adalah negara yang multi etnis. Akan tetapi, masyarakat mayoritas tetaplah diisi oleh etnis-etnis yang asal daerahnya juga berasal dari wilayah di Indonesia. Sehingga kemanapun kita berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia, kita akan selalu bertemu dengan wajah-wajah orang Indonesia. Bukan bermaksud rasis, namun ini adalah fakta yang bisa kita lihat. Hal ini bukan saja berhubungan dengan Indonesia, akan tetapi jauh sebelum Indonesia ada atau merdeka. Nenek moyang bangsa ini telah memperlihatkan keteguhan diri menjaga wilayahnya dari bangsa asing yang hendak menguasai tiap-tiap daerahnya. Sudah banyak fakta sejarah yang bisa kita lihat. Begitu resistensinya pribumi Nusantara Indonesia terhadap serbuan bangsa asing. Mulai dari pengusiran bangsa Mongol, pengusiran Belanda dan Jepang, serta masih banyak lagi yang terlalu tabu untuk diucapkan. Bukan hanya dari segi demografi, namun juga dari segi budaya dan bahasa. Di mana orang Indonesia dengan sadar atau tanpa sadar, akan selalu dengan keras mempertahankannya. Berbeda dengan Melayu Malaysia yang sudah terlanjur dan terpaksa suka tidak suka, harus menunjukkan kebanggaan terhadap pengaruh asing di tanahnya. Ini juga yang semakin lama seakan menjadi bom waktu bagi Malaysia, di mana bangsa asing semakin hari semakin berani menuntut kesetaraan hak di tanah Malaysia. Yang keenam, bangsa Indonesia mudah bersatu. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling heterogen di dunia dalam berbagai aspek. Seperti adanya keberagaman suku bangsa, budaya, agama, serta adat istiadat. Namun itu semua bukan malah membuat Indonesia terpecah belah. Justru dengan keberagaman tersebut, setiap insan di Indonesia begitu bangga dan mencintai negaranya. Merasa bersyukur telah dilahirkan di negara yang penuh dengan warna persaudaraan. Oleh karena itu, setiap warga Indonesia pasti ingin membela negaranya jika ada hinaan atau ancaman dari luar. Walaupun pada kenyataan di lapangan kita terkadang melihat kerusuhan, namun itu hanya bersifat sementara. Setelah puas beradu argumentasi, mereka akan kembali saling merangkul saudaranya. Membentuk formasi baru yang lebih solid dan kokoh, untuk berjuang bersama mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketujuh, pemimpin Indonesia mempunyai kecenderungan berani melawan hegemoni keegoisan negara-negara besar.
terutama negara-negara maju yang tentunya tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara maju. Walaupun resiko sudah di depan mata, tidak menyurutkan langkah pemimpin Indonesia untuk terus menangkis dan menggempur serangan-serangan dari negara maju. Hal ini pun bukan hanya dilakukan para pemimpin, akan tetapi mendapat dukungan penuh dari tiap-tiap lapisan masyarakat. Rakyat Indonesia sejatinya selalu siap berperang habis-habisan untuk membela negara, baik dalam perang ekonomi, perang geopolitik, apalagi perang sungguhan. Inilah yang sulit dilakukan oleh banyak negara, terutama Malaysia. Pemerintah Malaysia cenderung mengikuti apa maunya negara maju. Dikhawatirkan jika selalu bersikap seperti itu, Malaysia tidak akan bisa melampaui negara maju dan semakin melemah seiring runtuhnya dominasi negara-negara pemegang kekuatan tersebut. Sementara walaupun Indonesia terseok-seok dalam melawan, akan tetapi Indonesia berani bertaruh pada nasib bangsa yang diperjuangkan. Entah kalah atau menang nantinya, tapi kita sudah menyatakan sikap berani bertarung. Baik, itu kawan, 7 kekaguman Malaysia terhadap Indonesia. Meskipun di medsos kan, di medsos sering terjadi perdebatan sering terjadi perdebatan, sebenarnya ya wajar-wajar saja. Yang memulai dulu kan biasanya dulu waktu bahasa Indonesia itu perdebatan terjadi karena dari seorang profesor dari sana, seperti itu. Dan yang lain-lain, sebenarnya ada 7 hal yang membuat Malaysia itu kagum terhadap Indonesia seperti yang dijelaskan tadi. Oke, kita rangkum ya. Yang pertama adalah bangsa Indonesia itu memiliki keyakinan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah jiwa seni yang sangat tinggi. Nah, ini di jiwa seni yang tinggi ini akan kita kupas sedikit ya. Jadi segala kebudayaan, karena Indonesia kan terdiri dari berbagai macam suku. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali sukunya. Tentu kebudayaannya berbeda-beda. Dari segi tarian, dari segi makanan khas. Saking sukanya Malaysia itu terhadap seni Indonesia, kadang-kadang diakui kan begitu toh. Seperti itu kawan. Kemudian yang ketiga, wisata alam yang sangat banyak. Wisata alam yang sangat banyak. Dari gunung yang bersalju, dari gunung Merapi yang mengeluarkan apinya, laharnya, terus pantainya, terus tempat surfing, snorkeling, banyak banget Indonesia pokoknya. Kemudian yang keempat adalah mudah bahagia. Orang Indonesia itu mudah bahagia. Yang penting hari ini dan esok bisa makan, sudah bisa bercanda dengan orang lain. Kemudian yang kelima, kuat apa ini? Ntar dulu, saya baca yo. Yang kelima adalah kuat dan serius menjaga identitas bangsanya, itu terutama di Indonesia ya. Makanya ketika bahasa Indonesia diusik, banyak yang protes seperti itu. Kuat menjaga identitas bangsanya. Kemudian yang keenam adalah mudah bersatu. Kami terdiri dari berbagai macam suku, dari Sabang sampai Merauke, meskipun kadang-kadang pada waktu terjadi pemilu kemarin terjadi gesekan-gesekan, tapi setelah itu ya selesai gitu saja kawan. Jadi mudah bersatu orang Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah pemimpin yang berani. Pemimpin kita berani, apalagi ini nanti ya, kalau umpamanya nanti jadi nih, secara quick count kan Prabowo sudah menjadi presiden ya, quick count. Kalau untuk asli penghitungan KPU-nya belum selesai. Pemimpin yang berani mengambil resiko kawan. Seperti itu, oke ya. Ini reaksi dari Tutor Gabut. Anda sudah menonton videonya tadi, silakan simpulkan bahwa sesungguhnya Indonesia dan Malaysia itu memang bertetangga. Dan mau tidak mau ya seperti itu yang terjadi kan, seperti itu. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran dan jelek buang saja. Tutor Gabut official. Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.